Shalom saudara sekalian, tema renungan kali ini adalah penginjilan yang efektif yang didasarkan dari Roma pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, dari perikop yang kita baca kali ini, kita bisa menemukan bahwa dalam rangkaian pelayanannya, Paulus mengucapkan rasa syukur atas perkembangan jemaat di Roma. Meskipun bukan hasil langsung dari pelayanannya, Paulus tetap bersyukur atas iman yang dimiliki oleh jemaat di Roma yang telah menjadi pembicaraan banyak orang. Selain bersyukur, Paulus juga merindukan untuk segera mengunjungi Roma dan ia berharap dapat hadir di sana untuk saling memberi dukungan dan untuk memberitakan Injil kepada penduduk di Roma. Paulus melihat bahwa kota Roma memiliki peranan strategis dalam penginjilan. Sebagai pusat kekaisaran, Roma menjadi tempat pertemuan bagi berbagai suku bangsa, baik orang Yunani maupun orang non-Yunani, orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Selain itu, Roma juga menjadi titik awal perjalanan menuju Spanyol bagi Paulus yang bisa kita baca di pasal 15 ayat 24 dan ayat yang ke-28. Dengan demikian, Paulus menyadari bahwa misinya untuk membawa bangsa-bangsa kepada iman kepada Yesus Kristus akan lebih cepat terwujud melalui kota Roma. Paulus adalah seorang misionaris yang memahami dengan jelas tugasnya dan bagaimana cara untuk melaksanakannya. Ia menyadari bahwa panggilannya adalah untuk memberitakan Injil kepada orang Yunani maupun orang non-Yunani, orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Oleh karena itu, ia memikirkan dan bertindak secara strategis. Ia menggunakan sarana strategis seperti rumah ibadah, pasar, sidang Areopagus, dan ruang kuliah untuk penginjilan. Dalam kehidupan yang singkat ini, sama seperti Paulus, kita perlu serius mempertimbangkan kepada siapa kita diutus untuk memberitakan Injil. Apakah panggilan kita adalah untuk melayani di desa atau di kota, di pedalaman atau di perkantoran, di penjara atau di rumah-rumah mewah? Jika kita belum mengetahui dengan pasti, apakah kita juga bersedia untuk berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan, sama seperti yang dilakukan Paulus? Saudara, kita juga perlu memikirkan bagaimana cara yang efektif untuk penginjilan. Apakah melalui pelayanan penuh waktu sebagai hamba Tuhan, atau dengan menjadi seorang profesional yang juga melayani dengan sepenuh hati, apapun itu profesi kita? Apakah dengan memanfaatkan ruang fisik seperti mimbar di gereja, di ruang kelas, dan sejenisnya, atau menggunakan ruang virtual di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya? Semua pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar kita dapat melakukan penginjilan secara efektif.
sesuai dengan panggilan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.